Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat janji keselamatan bagi umat manusia melalui keturunan perempuan. Konsekuensi logis dari umat manusia pertama di dunia ini, yaitu Adam dan Hawa yang berdosa karena telah melanggar perintah Tuhan pencipta dan pemeliharanya, maka mereka menerima hukuman Tuhan, di mana Adam dan Hawa selain diusir dari Taman Eden, jelas mereka menjadi mati rohaninya, yaitu terputusnya hubungan langsung dengan Tuhan pencipta dan pemeliharanya, sehingga Adam dan Hawa ini sungguh-sungguh harus mengalami hidup yang tidak seperti di Taman Eden atau Taman Firdaus lagi. Putusnya hubungan langsung antara Sang Pencipta dan Pemelihara dengan Adam dan Hawa manusia pertama itu, yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan pencipta dan pemeliharanya, dan juga seluruh umat manusia keturunannya, termasuk kita yang hidup di masa sekarang ini, harus ada yang menjadi perantara antara manusia ini dengan Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita. Dan hanya oleh karena kasih Tuhan Allah yang begitu besar kepada kita umat manusia berdosa inilah, maka janji Tuhan Sang Pemelihara umatnya itu, maka Dia tetap setia akan janjinya, di mana nubuat tentang akan datangnya perantara atau juru selamat umat manusia yang dikandung dan lahir dari keturunan seorang perempuan, seorang yang masih perawan, yang akan menjadi juru selamat umat manusia di dunia ini, yang mampu meremukkan kepala ular atau mengalahkan penguasa kerajaan maut atau penguasa iblis itu, untuk memulihkan hubungan umat manusia dengan Sang Penciptanya dan memberikan kehidupan kekal kepada umat manusia. Walaupun iblis mampu meremukkan tumit Sang Juru Selamat mati, tetapi dalam 3 hari ia bangkit mengalahkan kematian itu. Dalam masa Prapaskah yang sudah memasuki minggu yang ketiga ini, maka kita yang sudah menerima jaminan keselamatan kekal, maka hendaknya kita harus mau menyaksikan kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu kepada isi dunia ini yang dapat kita jangkau, agar setiap pribadi maupun keluarga kita juga, bahkan kepada semua orang, supaya kita menyadari bahwa umat manusia itu berasal dari debu tanah, yang berarti bahwa secara kedagingan kita ini lemah, sehingga jangan pernah jadi orang yang sombong dengan cara hidup yang menolak kasih karunia Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara kita itu, seolah-olah tidak memerlukan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kasih itu di dalam memperoleh keselamatan yang kekal daripadanya. Oleh sebab itu, hendaknya kita harus mau menuruti kehendak-Nya untuk mau menerima pengampunan dosa dan pembebasan dari segala kuasa kematian kekal, supaya kita boleh dibebaskan dari kuasa dosa dan maut itu, dan kita mendapatkan keselamatan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus di sorga, yang telah sungguh-sungguh boleh terus kita untuk beritakan sebagai berita Injil keselamatan. Dia rela menggantikan kita
umat manusia yang adalah seorang keturunan perempuan, yaitu Maria. Sungguh-sungguh kita harus bersyukur karena Tuhan memilih umatnya yang mampu untuk boleh dipakainya di dalam segala aspek hidupnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Di masa-masa sekarang ini, kami sungguh-sungguh harus menyadari bahwa masa Prapaskah adalah untuk sungguh-sungguh kami hayati bahwa perantara Tuhan dan Juru Selamat kami, antara kami umat manusia yang tidak mampu untuk berkomunikasi langsung lagi dengan-Mu, perantara kami adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatakan diri-Mu untuk berkorban bagi kami, menggantikan kami orang berdosa melalui kayu salib di Bukit Golgota itu, supaya kami boleh diselamatkan dari kuasa maut, sebagaimana dengan kebangkitan-Mu yang menjelang masa-masa peringatan Paskah ini. Kami sungguh-sungguh harus bersyukur punya Tuhan yang maha baik bagi kami. Sekarang ini ada banyak orang yang menderita akibat berbagai macam kuasa sakit penyakit menguasai mereka. Tuhan tolonglah melalui sarana para medis, dokter, obat, dan perawatan, semuanya itu termasuk oleh perhatian anggota keluarga, memungkinkan mereka boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang daripada-Mu untuk kepulihan dan kesembuhan mereka semua, terutama akibat pandemi COVID-19 ini. Tuhan, sambut doa kami, sempurnakan dan kabulkan hanya menurut kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.